Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik menarik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini itu soal autonomous agent atau agen otonom. Nah, kalau kita mungkin Anda sudah sadar ya soal bagaimana dunia ini mengarah ke otomasi. Tidak hanya soal otomasi yang berbasis komputer gitu ya. Maksudnya masih dioperasikan oleh satu karyawan misalnya. Tetapi juga sekarang otomasi berbasis robot atau otomasi yang berbasis perangkat lunak atau software. Nah, jadi si tren terhadap otomasi tadi itu juga masuk ke Web3 atau industri aset kripto yang namanya autonomous agent. Nah, kemudian kalau si autonomous agent ini kan biasanya mengeksekusi perintah-perintah tertentu yang sudah diprogram. Misalnya kalau ada kita bisa memprogram misalnya kalau Anda punya Alexa gitu, kemudian Anda punya smart devices, misalnya ada satu alat yang mendeteksi suhu ruangan. Jadi kalau misalnya suhu ruangannya sudah mencapai titik tertentu, kemudian si agent tadi bisa menyalakan AC otomatis. Kemudian ketika suhu sudah turun, AC-nya dimatikan. Gitu. Jadi ada metode atau model-model agent ini yang bergerak di bidang ekonomi atau on-chain ekonomi. Gitu ya. Nah, jadi berdasarkan programming dia akan bisa mengambil keputusan misalnya keputusan finansial, apakah dia akan membeli atau menjual aset misalnya. Nah, ada juga yang agent yang bergerak tanpa kendali siapapun, dia berbasiskan insentif. Kemudian si agent tadi bisa programmable dan permissionless. Kita akan coba mengeksplorasi berbagai tipe atau karakteristik dari autonomous agents, terutama di bidang blockchain atau aset kripto atau Web3. Nah, jadi autonomous agent sendiri adalah software atau entitas software yang berperan atau beroperasi secara independen. Jadi, dia bisa memegang wallet, menandatangani transaksi, kemudian mendeploy kontrak. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya semuanya merupakan aktivitas atau proses yang digital. Ya, jadi sebenarnya bisa dioperasikan manusia, tetapi yang dilakukan manusia sebenarnya hanya men-trigger sesuatu, men-trigger operasi. Contohnya, ketika sebuah transaksi itu di-sign atau ditandatangani. Sebenarnya yang bekerja adalah software. Usernya atau si pemilik wallet tadi hanya sekedar men-trigger klik misalnya. Klik sesuatu, tetapi proses matematika di belakangnya atau algoritma yang terjadi itu semuanya terjadi secara komputerisasi atau secara otomatis. Atau ada fungsi-fungsi atau algoritma yang jalan di situ. Jadi proses yang digital tadi, proses-proses digital tadi itu bisa dilakukan tidak oleh manusia tapi juga oleh software. Contohnya trading bot, NFT manager, DAO treasuries. Jadi masing-masing ini bisa beroperasi layaknya menggantikan operator manusia. Kemudian kalau kita lihat trading bot misalnya, dia tidak harus tidur, tidak harus istirahat, jadi dia bisa beroperasi 24 jam sehari tanpa putus. Nah, jadi ada juga agent yang mengikuti goals, tidak hanya comments. Jadi kalau trading bots misalnya, dia bisa kita perintah supaya menghasilkan profit tanpa harus tahu caranya. Jadi dia misalnya trading bots yang smart ya, dia akan mencoba mencari cara bagaimana mendapatkan profit dengan berbagai metode misalnya. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa dipakai untuk mempersenjatai si
autonomous agent tadi, misalnya smart contract, misalnya pada dalam hal melakukan flash loan misalnya, itu kan harus menggunakan smart contract. Kemudian AI tentu saja, atau artificial intelligence. Jadi kalau menggunakan AI tidak sekedar menjalankan perintah, tetapi juga beroperasi mencari cara bagaimana proses itu bisa terjadi secara efisien, atau tujuan itu bisa dicapai tanpa harus ada orang yang menjelaskan satu persatu tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh si agent tadi. Kemudian API, misalnya trading bot tadi terjadi menggunakan bukan on-chain atau bukan DEX, tetapi centralized market misalnya. Dia menggunakan API. Nah, apa itu on-chain economy? Jadi dia adalah value yang ada di dalam blockchain, jaringan blockchain. Istilahnya aset-aset bernilai uang yang ada di dalam blockchain. Jadi semua yang dinilai dengan uang, bisa dinilai dengan uang atau bernilai uang dalam blockchain, itu bisa kita lihat sebagai on-chain economy. Kemudian si agent misalnya kalau dia merupakan service atau layanan, itu bisa menghasilkan token untuk layanan yang diberikan kepada user. Nah, jadi agent yang smart ini. Jadi agent yang smart itu membayar biaya komputasinya, misalnya dia menyewa AWS. Jadi bisa untuk dipakai untuk menyewa segala infrastruktur yang diperlukan. Kemudian aktivitas ekonomi misalnya yang dia lakukan berbasiskan layanan yang disewa oleh orang, itu prosesnya bisa transparan. Jadi langkah-langkahnya bisa transparan. Kemudian tidak ada bank, tidak ada batasan, misalnya hanya kode dan token. Menarik. Agent sebagai partisipan ekonomi. Jadi agent bertindak seperti manusia, bisa beli dan jual goods, meskipun goods misalnya dalam bentuk digital ya, beli jual data atau komputasi. Misalnya dia menjadi agent computation, misalnya dia adalah node as a service misalnya. Kemudian node as a service-nya ini dioperasikan oleh agent, alih-alih dioperasikan oleh manusia. Dia bisa setting harga, menegosiasikan terms atau kondisi, kemudian settle payment. Jadi yang misalnya biasanya paymentnya terjadi secara manual, itu kan sulit diverifikasi. Misalnya dengan menggunakan bank, itu kan cukup sulit ya. Misalnya ada beberapa langkah atau back end yang sulit. Tapi kalau dengan menggunakan blockchain mungkin jadi lebih mudah bagaimana verifikasi transaksi ini apakah sudah terjadi atau belum. Jadi balance-nya bisa lebih cepat dicek. Kemudian bisa berkoordinasi dengan agent yang lain, misalnya karena dia bisa bertukar informasi apakah melalui API atau melalui smart contract. Kemudian bisa menggunakan DeFi, menggunakan bergabung di dalam pasar NFT, atau bahkan menjalankan DAO. Nah, jadi kalau agent yang independen bisa mendapatkan duit secara on-chain. Dia melayani atau menyediakan service atau layanan, misalnya bot, kemudian menjual data, ya, misalnya Oracle yang dilayani oleh agent. Kemudian arbitrase atau trading, ya. Jadi misalnya ada strategi yang sudah ditentukan oleh seseorang, kemudian strategi ini akan dieksekusi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kemudian ketika tujuan ini sudah tercapai, misalnya mendapatkan profit sekian gitu ya, sekian dolar atau sekian ratus dolar atau sekian ribu dolar, dia akan dibayar menggunakan smart contract. Jadi eksekusi smart contract-nya berdasarkan kriteria sukses itu bisa dilakukan secara otomatis. Nah, jadi ada spending mekanismenya untuk agent-nya, bayar gas fee. Ya, tentu saja kalau terkait dengan eksekusi transaksi harus ada gas fee. Kemudian beli data dari Oracle, misalnya harga stablecoin atau harga aset tertentu secara global itu kan harus dikompilasi dari market-market lain, atau misalnya harga mata uang asing. Kemudian bisa menyewa biaya atau menyewa mesin komputer atau menyewa komputasi, menyewa storage dari decentralized network. Kemudian investasi atau donate ke protokol tertentu, atau misalnya staking, itu bisa. Nah, smart contract as economic logic. Nah, jadi bagaimana agent itu dibayar gitu ya. Kemudian kapan dibayar, misalnya ketika si agent itu sudah mencapai profit tertentu, itu bisa langsung dieksekusi oleh smart contract berdasarkan misalnya deposit yang dilakukan oleh si agent
Kemudian berdasarkan persentase tertentu dia akan dapatkan upah atau bayaran. Kemudian smart contract bisa mengotomasi reward atau penalti kalau si agentnya memang one prestasi, misalnya malah rugi, itu bisa mengeksekusi penalti. Kemudian ketika smart contract itu logiknya transparan, bisa kelihatan bagaimana ketika di auditing itu pembayarannya juga memang pas, misalnya 10% dari semua profit. Nah, jadi semuanya bisa dieksekusi, bisa kelihatan semuanya. Nah, jadi yang tadinya memang alokasi pembayaran itu secara manual, misalnya harus ada kontrak secara legal, itu bisa dilakukan atau dieksekusi menggunakan kode secara otomatis. Incentive design in on-chain economy. Jadi kalau agent respon ke token insentif. Kalau misalnya ada insentif yang ditawarkan bisa dikerjakan oleh agent. Kemudian kalau misalnya ada desired behavior, misalnya uptime, akurasi, ini berdasarkan kualitas yang ditawarkan oleh si agent. Kemudian kalau agentnya bermasalah, ada penalti. Jadi kalau misalnya ada satu desain atau desain agent, itu bagaimana kualitas dari servisnya atau bagaimana nanti kalau one prestasi gitu ya. Nah, ini semuanya bisa didesain berdasarkan insentif. Jadi kalau kualitasnya bagus, insentifnya juga maksimal atau optimal. Kemudian kalau misalnya servisnya jelek, nanti akan ada penalti. Nah, tetapi harus hati-hati, jangan sampai misalnya si agent ini lebih cenderung membayar penalti. Misalnya ketika terjadi trading, kalau trading kan tidak bisa memastikan apakah kita akan selalu mendapatkan untung ya. Jadi kadang untung, kadang rugi. Jadi kalau misalnya agentnya menawarkan pasti untung, nah ini jadi masalah. Peluang dia membayar penalti kan jadi lebih besar ketimbang dia mendapatkan reward. Itu harus dianalisis apakah memang si desired behavior-nya atau service-nya ini memang bisa dicapai oleh si agent. Nah, bagaimana terjadi koordinasi antar autonomous agent? Jadi bisa membuat grup, kelompok, atau berkoalisi dengan agent yang lain. Kemudian bisa revenue split, berbagi income atau pendapatan. Kemudian bisa dikelola oleh DAO. Jadi kalau punya banyak agent bisa dikelola oleh DAO. Kemudian voting dan proposal, jadi autonomous agentnya jadi seperti orang. Jadi agentnya masing-masing bisa voting untuk memutuskan sesuatu. Ini menarik sekali. Use case-nya apa nih? Jadi decentralized insurance agent. Jadi agentnya bisa mengevaluasi dan settle claim. Biasanya kalau misalnya manusia, kadang-kadang ada kesalahan atau kadang-kadang cenderung menolak klaim gitu ya, tanpa alasan. Tapi kalau agent setelah ada goal yang ditentukan, misalnya ada syarat dan ketentuannya semua sudah tercapai, jadi lebih adil ketika terjadi settlement. Kemudian game ekonomi. Nah, NPC ini kan sebenarnya agent otonom ya, autonomous agent. Misalnya ketika si NPC ini trading item dengan gamer, bagaimana si NPC ini bisa punya satu kebebasan untuk mendapatkan profit dari trading. Kemudian DeFi bots, constant liquidity balancing. Jadi kalau misalnya ada liquidity-nya ada yang kurang, kemudian di tempat lain terlalu banyak, itu bisa langsung diisi. Logistic agents, misalnya kalau delivery status. Jadi kalau misalnya kalau transportasi atau logistik antar negara biasanya itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu agent misalnya. Jadi satu negara dipindah ke negara lain itu harus biasanya ganti agent atau beroperasi atau bekerja sama dengan agent dari negara tujuan. Tantangan dan batasan atau limitation, misalnya gas fee. Jadi kalau misalnya transaksinya terlalu sedikit nilainya, itu kadang-kadang tidak cocok, nggak pas karena gas fee-nya terlalu mahal. Kemudian kalau komunikasi antar agent, kadang-kadang trust-nya sulit dilakukan. Kemudian off-chain data masih dibutuhkan, jadi butuh oracle yang memadai. Kemudian yang tadi modeling economic modeling tadi atau economic design, insentifnya itu harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati ya dieksploitasi oleh orang atau bahkan oleh agent yang jahat. Nah, jadi kita mungkin bisa melihat ada kombinasi antara AI dan blockchain dalam hal autonomous agent. Jadi beroperasi di blockchain
dengan cara yang smart. Kemudian bagaimana digabungkan dengan zero knowledge proof untuk pembayaran yang lebih private. Kemudian infrastruktur secara modular, kalau misalnya membuat agent networks, jaringan agent. Kemudian ada protokol-protokol yang menawarkan SDK untuk membuat agent atau tooling agent, buat agent yang cerdas atau yang otonom. Summary, tadi kita sudah belajar hal menarik soal autonomous agent, bagaimana peran sertanya atau peluang si autonomous agent ini dalam beroperasi secara independen, tidak hanya tidak hanya di dunia eksternal atau di dunia tradisional gitu, tapi juga di blockchain. Kemudian kalau kombinasi dengan antara autonomous agent dengan blockchain, dia bisa menawarkan open dan programmable trade, kemudian bisa dievaluasi dan lain sebagainya. Kemudian smart contract itu membuat kita bisa menentukan economic rules, kemudian enforceable. Misalnya yang tadi, ketika ada beberapa pekerjaan sudah dikerjakan, kemudian insentifnya bisa dibayar secara otomatis. Jadi mungkin kita melihat dunia blockchain yang full of agents. Sekarang mungkin misalnya trading bot sudah banyak, tapi akan lebih banyak lagi agent di masa depan. Sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.